Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan, apa kabarnya? Harapan kami Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan berkat Tuhan dan anugerah Tuhan. Pada pagi hari ini, saya senang karena bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya jemaat kasih Tuhan meskipun melalui online. Tetapi percaya bahwa ibadah kita tidak sia-sia karena di situ ada kuasa dinyatakan di tengah-tengah ibadah kita. Baik Bapak Ibu dan jemaat dikasih Tuhan, sebelum ibadah dimulai kita akan berdoa supaya kuasa Tuhan dinyatakan dalam ibadah kita dan berkat Tuhan ada dalam hidup kita. Haleluya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau masih mengasihi kami Tuhan. Engkau masih menolong kami dan memberkati kami Tuhan. Kami menyerahkan hati kami Tuhan, roh kami dan pikiran kami untuk ibadah pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Selawatlah kami Tuhan, sebab kami mau Tuhan diberkati dan dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siapkan pujian kami Tuhan. Kami siapkan firman Tuhan yang akan kami dengar Bapa. Dan kami siap menerima berkat Tuhan Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Masih dalam suasana di mana Bapak Gembala menyampaikan firman Tuhan mengenai mengintip surga. Saya sedikit mengutip di dalam Wahyu 5 ayat 13 mengatakan demikian firman Tuhan. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya, holy, 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 holy. Terima kasih, mari katakan holy, holy. Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan Maha Kuasa, di Kau kami puji di bagian tersuci, suci, 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 murah dan perkasa ya Tuhan. Allah Tritunggal, Allah Tritunggal. Oh, nama segala pujian bagimu. Segenap nafas, genap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru. Kuduslah Tuhan namamu. Suci, 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 suci. Kami kaum kudus, kami
kepada Dia, menyembah Dia, Raja di atas segala raja. Haleluya. Terima kasih Yesus. Mari kita katakan bagi Allah yang mulia, bagi Allah yang mulia, yang bertata di kerajaan surga. Bagi anak domba, bagi anak domba, Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, mari datang kepadanya, sujud di hadapan tahtanya. Mari puji Dia, haleluya. Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, nama-Mu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Yang mulia, yang bertata di kerajaan surga. Bagi anak domba, bagi anak domba, Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak. Mari kita datang kepadanya, mari datang kepadanya, sujud di hadapan tahtanya. Mari puji Dia, haleluya. Raja Maha Kuasa, Engkau layak. Bersama-sama katakan haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Segala pujian, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, nama-Mu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia. Bersama-sama kita katakan haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Katakan segala puji, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Bagi Dia selamanya, bagi Dia selamanya, bagi Dia selama-lamanya. Amin. Soraklah haleluya, katakan haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Raja mulia, Allah pemenang, Bapa yang kekal.
surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Allah Tuhan, haleluya. Allah Tuhan, Allah Raja, surga bumi menyembah, bagi Raja mulia yang berkuasa selamanya. Sekali lagi katakan, Allah Tuhan, haleluya. Tuhan Allah Raja, surga bumi menyembah, kemenangan bagi Raja mulia, bagi Allah yang berkuasa selamanya. Katakan Engkau Raja, Engkau Raja, bersama-sama Yesus Raja. Yesus Raja. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Kita bertemu dalam ibadah yang sungguh memberkati kita semua. Kita telah menyembah Tuhan dan memuji akan namanya, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan kita dengar bersama-sama masih dalam seri mengintip sekilas tentang surga. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa sekali lagi. Kami datang kembali kepadamu Tuhan, memohonkan berkat-Mu supaya kami dapat diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan, sehingga kami punya pengharapan dan tidak menggoyahkan iman kami di dalam mengiring Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi sidang jemaat-Mu dan urapi kami dengan roh-Mu yang kudus, karena kami memohonkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti janji saya, selama beberapa minggu ini kita akan mendengar atau belajar tentang surga. Karena jujur ya, khotbah tentang surga ini sering terlupakan. Padahal ini bukankah sebuah hal yang kita rindukan, sebuah pengharapan yang besar dari iman Kristen, dari pengiringan kita kepada Tuhan. Mengapa kita mau menjadi orang percaya? Mengapa kita ditebus oleh Kristus? Karena Tuhan menjanjikan satu tempat yang indah, yaitu surga. Tetapi kita baru mengintip, saudara. Kita belum ke sana. Nanti apabila waktunya telah tiba, entahkah kita akan dijemput Tuhan atau kita yang akan menghadap kepada Tuhan, maka disitulah surga yang real itu akan kita dapatkan. Baik, kita akan membaca firman Tuhan lebih dahulu yang melandasi firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini, yang terambil dari kitab Wahyu pasal 21 ayat 1 hingga 4. Saya akan membacakan demikian firman Tuhan. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem baru turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi.
tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Haleluya. Seperti yang saya katakan kemarin bahwa buku yang paling banyak berbicara tentang surga adalah Alkitab, adalah firman Tuhan. Karena yang empunya surga itulah yang memberikan pewahyuan kepada murid-muridnya untuk menuliskan tentang atau perihal tentang surga. Demikian juga yang empunya surga itu, ia sendiri yang berbicara akan surga. Baik, mari kita akan melanjutkan. Kalau kemarin kita masih dalam tahapan pendahuluan, pengenalan akan surga. Sekarang kita lebih menyempit lagi, lebih dekat lagi mengintip dengan harapan saya dan saudara akan semakin termotivasi, akan semakin digairahkan untuk kita menuju ke sana. Kalau kita sudah mulai loyo dalam iman, kalau kita sudah mulai lemah, maka firman Tuhan yang kita dengar pada pagi ini akan membuat Anda semangat kembali, akan membawa saudara on fire untuk mengiring Tuhan apapun yang akan kita hadapi atau kita alami. Untuk surga itu kita tidak pernah menarik diri, ya. Kita tidak pernah mundur, kita tetap mengarahkan pandangan kita, harapan kita, yaitu surga yang indah itu. Baik, mari kita akan lihat yang pertama adalah surga itu sesuai dengan apa yang kita baca, nats yang kita baca dalam Wahyu pasal 21 ayat 1 hingga 4 tadi. Disebutkan bahwa surga itu adalah tempat yang brand new. Brand new itu betul-betul baru, ya. Nah, jadi surga itu bukan sesuatu tempat yang direlokasi atau direnovasi, saudara, tapi betul-betul baru. Dan itu dapat dibuktikan dalam ayat yang pertama dan juga ayat yang kelima. Saya kembali membacakan apa yang dituliskan oleh Yohanes dalam penglihatannya di Pulau Patmos tentang surga itu. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sampai di sini dulu, kita akan memahami pelan-pelan bahwa apa yang dilihat oleh Yohanes itu dikatakan ia melihat langit dan bumi yang baru. Sebab kenapa, saudara? Yang lama, yang pertama, yang dimana kita sekarang tinggal ini, dan bumi yang pertama ini telah berlalu. Jadi munculnya surga nanti, atau yang disebut lebih tepatnya Yerusalem baru, itu bukan dari yang dimana kita ada, tetapi dari langit dan bumi yang baru setelah langit dan bumi dimana yang kita hidup sekarang ini akan dilenyapkan, akan dihancurkan oleh api dan belerang. Ya, kalau kita membaca kitab itu secara komprehensif, maka kita akan melihat bagaimana akan terjadi penghancuran bumi yang kita pijak sekarang ini. Sebab dikatakan dan laut pun tidak ada lagi. Wow. Apakah saudara masih berminat mau tinggal di bumi, ya? Saudara masih mau berlama-lama di bumi? Karena apa, saudara-saudara telah menikmati kenikmatan yang bisa menggantikan harapan tentang surga yang sesungguhnya yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Mungkin rumah saudara terlalu bagus, mungkin uang saudara terlalu banyak, mungkin harta saudara terlalu menumpuk sehingga telah mengaburkan harapan iman Kristen. Tetapi lihatlah, firman Tuhan mengatakan bahwa langit dan bumi yang kita pernah ada ini, yang sedang ada ini, akan dilalukan, akan dihancurkan oleh Tuhan. Dan itu dipertegas lagi dalam ayat yang kelima. Disebutkan demikian, ia yang duduk di atas tahta itu, Tuhan, ya, ia Tuhan yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu, apa saudara? Baru.
Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Ada sebuah garansi dari Sang Pencipta itu, yaitu Tuhan. Ia mengatakan bahwa Tuhan menjadikan segala sesuatu baru. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita senang kalau memiliki barang yang baru. Lebih puas, saudara, daripada barang yang second atau tweedehan bahasa Belanda. Nah, kalau kita bisa punya sesuatu yang brand new, rumah yang baru, ya, belum pernah dipakai, mobil yang baru yang kita ambil dari dealer, saudara, betul-betul masih dibungkus plastik, saudara, bangkunya itu. Wow, sesuatu yang menyenangkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian pula dengan tempat yang dijanjikan Tuhan, yaitu surga. Itu betul-betul brand new. Nah, saudara, wow, tentu kita ingin segera pergi ke sana. Tadi saya dengan anak saya pergi ke sebuah tempat perumahan, ya, yang saya anggap itu baru karena saya sudah puluhan tahun tinggal di Semarang. Saya belum pernah masuk kota itu. Perumahan itu. Setelah saya berkeliling-keliling, saya melihat, wow, tempat ini begitu asri, ya. Tempat ini begitu indah menurut saya, saudara, ya. Dan banyak rumah-rumah yang baru yang sedang dibuat dan hampir selesai. Wah, betapa senangnya kalau kita bisa menempati salah satu dari rumah yang besar, yang mewah, yang megah itu. Nah, saudara, demikian pula dengan surga yang dijanjikan Tuhan, yang betul-betul brand new, ya, betul-betul baru, dan yang lama ini akan dilenyapkan. Dan itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya ribuan tahun yang silam, ya. Bagaimana Yesaya bernubuat tentang surga itu, tentang tempat itu. Kita lihat dalam Yesaya pasal 65 ayat 17. Yesaya mengatakan, sebab sesungguhnya aku Tuhan menciptakan apa, saudara? Langit yang baru, luar biasa, dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak diingat lagi dan tidak timbul lagi dalam hati. Luar biasa, ya. Jadi kalau Anda punya rumah yang besar, super mewah, ya, ya, itu pun dikatakan tidak akan kita diami. Karena apa? Karena dikatakan Tuhan menciptakan langit yang baru dan hal-hal yang dahulu. Rumah kita yang besar itu tidak menggantikan, maksud saya tempat yang baru itu tidak akan digantikan oleh rumah kita yang lama. Karena yang lama itu tidak diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Apa yang kita miliki di bumi ini akan dilupakan, saudara. Begitu kita mendapatkan, memperoleh tempat yang baru, maka sebagus apapun tempat saudara akan kita lupakan. Karena kita sudah mendapatkan tempat yang lebih baik. Kita mendapatkan tempat yang lebih indah, yang megah, yang luar biasa. Jadi saudara, masihkah Anda masih mau berpikir bahwa Anda akan tinggal di dunia ini untuk selama-lamanya? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Yesaya telah memberitahu bagaimana Tuhan menciptakan langit baru dan bumi yang baru, sehingga hal-hal yang dahulu tidak diingat lagi. Ya, sudah blank, saudara. Saudara, tidak ada dalam memori kita dan tidak akan timbul dalam hati. Oke, kalau itu Yesaya yang jauh-jauh hari sudah memberitahu tentang harapan orang yang percaya kepadanya. Maka Petrus pun menegaskan dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-12, yaitu kamu, haleluya, kamu yang bagaimana, saudara, yang menantikan dan mempercepat hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi, bahwa tempat yang gimana kita berpijak sekarang ini nanti
oleh Tuhan akan dihancurkan, diluluh lantakkan saudara dengan api dan belerang. Nah, semua yang ada, rumah Anda yang bagus dibangun dari bahan-bahan material yang mahal, itu pun akan dihancurkan oleh Tuhan. Tidak berbekas, tidak bersisa. Nah saudara, karena Tuhan ingin memberikan kepada saya dan saudara suatu tempat yang baru. Lanjut ayat 13. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan apa? Langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Haleluya. Haleluya. Saya harap keinginan saudara, kerinduan saudara mulai muncul ya, bahwa kita menantikan tempat yang indah itu, tempat yang sekarang kita berpijak ini penuh dengan persoalan ya, dalam ekologi di mana banjir saudara sekarang sedang melanda tempat-tempat di mana kita, di sekitar kita, di kota Semarang ini, hotel yang bagus pun bisa kemasukan banjir. Nah makin lama saudara dikatakan ada penurunan tanah setiap tahun. Nah saudara, dan permukaan laut itu semakin naik karena ada pencairan es yang di kutub sana. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, maka kita berpikir bahwa bumi yang kita tinggal ini tidak menyenangkan. Dan kita menantikan itu, satu apa yang dijanjikan Tuhan tentang surga itu. Haleluya. Oke, yang kedua kita lihat mengenai surga itu. Surga yang Alkitab sebutkan menunjukkan Yerusalem baru yang cantik. Jadi surga itu hanya sebuah analogi, saudara. Tapi the terminal state atau tempat tujuan and the final state, maafkan ya. The final state itu adalah Yerusalem baru, the new Jerusalem. Nah, saudara, disebutkan sebuah tempat yang cantik. Ayat kedua disebutkan demikian, dan aku melihat kota yang kudus. Hati kota penuh kebenaran, sekarang Yohanes mengatakan kota yang kudus. Dan dikatakan Yerusalem baru, turun dari surga, dari Allah. Ini kemudian dia menggambarkan tentang keindahan, kemewahan kota itu yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Nah kita kita pernah jadi pengantin ya, maka ada tes make up untuk perempuan-perempuan ya, supaya nanti pada waktu menjelang hari hanya perempuan itu, wanita pengantin perempuan itu didandani sedemikian rupa, bahkan untuk kalangan tertentu harus dipisahkan, tidak boleh bertemu, harus menjalani sebuah ritual tertentu agar nanti pada waktu hari hanya dipertemukan dengan suaminya, calon suaminya, maka ia tampak ya berbeda, tampak cantik, tampak wangi dan sebagainya. Dan Yerusalem yang turun dari surga, the final state tadi, tempat yang terakhir di mana kita akan dibawa Tuhan, maka disebutkan sebagai tempat yang baru dan cantik. Dan itu dipadankan, diilustrasikan berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Nah, saya mencoba ingin mengerti bagaimana pengantin perempuan itu pada masa waktu yang lampau, pada waktu di mana Alkitab itu ditulis, sehingga kita dapat melihat lebih dekat apa yang dimaksud oleh penulis ini, saudara ya. Kita lihat di dalam kitab Mazmur, kita melihat Mazmur pasal 45 ayat 14. Keindahan belaka putri raja itu. Jadi ini konteks dalam Mazmur 45 ini sedang membicarakan tentang pernikahan raja. Nah, pernikahan Raja Daud tentunya. Kita lihat tentang keadaan itu. Keindahan belaka putri raja, pengantin itu. Di dalam pakaiannya, berpakaian apa saudara?
emas. Wow, luar biasa. Karena itu adalah hari yang spesial, maka dandanan dari mempelai wanita itu dibuat sedemikian rupa menggunakan pakaian yang terindah, termahal. Nah, dikatakan berpakaian emas dan dengan pakaian bersulam berwarna-warna. Ia dibawa kepada raja. Anak-anak darah, ada pengapitnya itu sudah mengikutinya, yakni teman-temannya. Ia didatangkan untuk dia. Wow, jadi kemegahan pesta pengantin pada waktu itu begitu luar biasa, dan secara khusus kita melihat mengenai dandanan wanitanya, mempelai wanitanya. Bagaimana ia memerlukan anggaran yang cukup besar karena bajunya yang spesial, dandanannya yang spesial, sehingga semua akan berkata, wow, cantik sekali mempelai wanita itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, demikian pula mengenai Yerusalem baru yang tadi saya katakan the final state, di mana kita akan tinggal bersama Tuhan. Itu sangat cantik, itu sangat indah. Nah, saudara, apakah saudara rindu? Apakah saudara kepingin ke sana, segera ke sana untuk menempati tempat yang baru itu? Nah, ini yang saya katakan bahwa Alkitab itu memberikan lebih detail, lebih banyak informasi mengenai surga dibanding kitab-kitab yang lain yang malah isinya itu macam-macam, saudara ya. Yang mereka belum pernah ke sana tapi bercerita tentang itu, tentang tempat itu. Tetapi yang empunya surga itu sudah memberi kita tahu kepada kita sebagai orang percaya tentang keadaan surga. Tempat yang cantik, tempat yang spesial yang disediakan Tuhan untuk kita. Next ya. Lalu yang ketiga, surga itu tempat tinggal Allah dan orang percaya. Jadi citizen ya. Penduduknya, warga negara surga itu adalah Tuhan sebagai kepala, Tuhan sebagai raja, dan kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Di bagian yang lain dikatakan Tuhan akan tinggal di tengah-tengah umatnya. Ayat 3, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tata itu berkata, lihatlah, behold, ya, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Haleluya. Dalam doa-doa kita tiap hari, kita semua mengatakan, Lord, I long for you. Aku merindukanmu. I will to hunt you. Aku akan memburumu. Aku akan to embrace, akan memelukmu and bow down before you. Aku akan sujud di hadapanmu. Oh Lord, ya, satisfy me Lord with your face. Nah, saudara, kita rindu melihat wajahnya Tuhan. Kita rindu untuk bertemu dengan Tuhan melalui doa-doa yang kita panjatkan setiap hari. Tetapi nanti pada waktu kita diperkenankan berada di tempat itu, kita akan setiap hari memandang wajahnya, karena Tuhan ada di tengah-tengah umatnya. Haleluya. Tentu saya sangat merindukan dan saya berdoa Bapak Ibu saudara-saudari semua juga akan merindukan tempat itu. Bukankah ini sesuatu yang amazing, sesuatu yang luar biasa? Nah, saudara, mari kita lihat perbandingan ya, untuk kita mengcompare supaya semakin kita mengerti pemahaman kita tentang surga. Kita lihat ya mengenai Yerusalem baru. Di Yerusalem perjanjian lama,
Tuhan berdiam di bait Allah. Betul ya? Jadi kalau kita sudah mengerti betul bagaimana Tuhan memerintahkan kepada Musa membuat kemah tabernakel, lalu kemudian Daud punya kerinduan untuk membuat satu bangunan yang lebih permanen untuk Allah bisa tinggal di bait Allah. Tetapi karena ada sesuatu yang di dalam kehidupan Daud yang kurang berkenan, maka Tuhan menunjuk anaknya Daud yang bernama Salomo untuk membuat bait Allah itu. Dan Allah dikatakan ada di ruangan Maha Kudus. Ada ruangan, ada halaman, ada ruang kudus dan the most holy atau ruang Maha Kudus. Nah, dikatakan di ruang Maha Kudus di mana hanya imam besar yang bisa masuk setahun sekali. Dalam kekekalan Tuhan akan selalu hadir dengan semua umatnya. Jadi yang bisa bertemu dengan Allah atau Tuhan itu hanya imam besar, saudara. Itu pun setahun sekali, saudara. Nah, saudara, betapa waktu yang panjang untuk bisa menghadap kehadirat Tuhan yang dilambangkan dengan dua loh batu itu ya. Sebuah itu tempat yang dimana ditaruh di ruangan Maha Kudus itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, di Yerusalem Perjanjian Lama, Tuhan ada di ruang Maha Kudus. Tetapi nanti pada waktu kita dibawa Tuhan ke Yerusalem baru, seperti ayat yang kita telah baca tadi, Tuhan akan selalu hadir. Kita tidak perlu setahun sekali dan itu pun hanya imam besar. Kita semua yang sudah terdaftar ya, ada dalam namanya dalam buku kitab kehidupan. Kita akan masuk ke sana. Kita akan bersukacita dengan orang-orang saleh, orang-orang yang telah dipanggil oleh Tuhan, yang telah masuk di dalam catatannya Tuhan karena telah dibawa kepada tempat yang indah itu, yaitu Yerusalem yang baru. Tuhan selalu hadir dengan umatnya. Next ya, kita lihat lagi. Oke, di Yerusalem baru umat Tuhan akan menikmati persekutuan yang erat dengan Tuhan. Tadi kalau dalam Perjanjian Lama itu hanya imam besar saja, itu pun setahun sekali. Tetapi nanti di Yerusalem baru kita akan menikmati persekutuan yang erat dengan Tuhan. Persekutuan itu akan merupakan pengalaman yang Adam dan Hawa pernah nikmati bersama Tuhan di Taman Eden sebelum mereka jatuh ke dalam dosa. Nah, jadi kita bisa melihat mengenai peristiwa intimasi Tuhan dengan Adam dan Hawa di Taman Eden. Adam bisa bergaul dengan Tuhan. Adam mendapatkan semua yang Allah telah sediakan baginya. Tetapi karena dosa, maka Allah telah membuang Adam dan Hawa. Ia tidak dapat lagi menikmati sebuah keintiman, kedekatan, persekutuan dengan Tuhan. Tetapi saudara, kita yang telah ditebus oleh the last Adam, ya, di mana Yesus adalah Adam yang terakhir. Oleh satu orang itu, maka pengampunan, penebusan diberikan kepada semua orang. Dan saudara dan saya, kalau Anda datang kepada Kristus dan mengaku dosa, maka kita pun akan mendapat satu persekutuan nanti dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Tiap-tiap waktu, tiap-tiap hari kita bersukacita. Tidak ada lagi yang kita ingat di dunia ini, saudara. Sebesar harta apapun yang engkau miliki, oh saudara, forget it, saudara. Kita akan hanya memandang kepada kemuliaan Tuhan. Dan itu saudara, itu dirindukan oleh orang-orang beriman pada masa lampau. Saya agak bertanya saudara ya, bagaimana apakah umat Tuhan sekarang ini masih punya kerinduan yang sama? Kalau kita membandingkan orang-orang yang berjuang di dalam iman untuk surga saudara, mereka rela menderita, mereka rela untuk mati
demi harapan yang ia miliki itu. Kita lihat Ibrani 11 ayat yang ke-16. Tetapi sekarang mereka, apa saudara? Merindukan tanah air yang lebih baik, yang satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak mau disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota. Bukan, Allah tidak malu saudara ya, tidak malu disebut Allah mereka, karena ia Allah telah mempersiapkan kota bagi mereka. Ini seperti cocok dengan Injil Yohanes pasal 14. Aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi kamu. Nah saudara, kenaikan Yesus ke surga adalah untuk mempersiapkan tempat itu. Apabila tempat itu sudah ready saudara, mungkin Andalah yang dipanggil pulang, atau kitalah. Atau mungkin nanti secara korporat, serombongan besar, kita akan dibawa ke tempat itu. Dan itu tempat itu dirindukan oleh para pahlawan-pahlawan iman. Karena Ibrani pasal 11 sedang berbicara tentang daftar pahlawan-pahlawan iman. Bagaimana mereka memperjuangkan iman. Untuk apa? Untuk tanah air yang lebih baik. Haleluya, saudara yang dikasih Tuhan, bukankah mereka sudah berada di tanah perjanjian, saudara ya? Tanah yang penuh dengan kaya dengan susu dan madunya, luar biasa. Tetapi itu pun tidak akan membelokkan mereka, tidak akan mendistorsi mereka untuk puas di tanah yang Tuhan sudah berikan. Mereka masih merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu surga, Yerusalem yang baru. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita sudah mendapat sesuatu yang baru, ya tadi dikatakan ayat-ayat di awal tadi, kita lupa semuanya. Seperti anak kecil saudara ya, kalau dia senang dengan mainan, tiba-tiba bapaknya datang dari luar negeri, lalu memberikan satu gift atau oleh-oleh, ya sesuatu yang baru, maka yang lama itu ditinggalkan saudara. Dia hanya mau berfokus dengan mainan yang baru, karena yang baru ini lebih menarik. Nah saudara, demikian pula dengan Yerusalem baru, surga itu. Kalau kita sudah mendapat realnya, ya, yang nyatanya, maka sebesar apapun, semahal apapun, semewah apapun rumah saudara akan terlupakan, karena yang baru sudah datang. Haleluya. Yang terakhir, surga itu tempat tinggal yang senang. Haleluya. Nah saudara, 4, dan ia Tuhan akan apa? Menghapuskan air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Puji Tuhan. Saudara, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang surga itu menunjuk kepada tempat yang senang. Dikatakan tidak ada kesusahan. Ya, akan saya breakdown saja. Dan ia akan apa? Menghapus air mata dari mereka. Jadi air mata ini identik dengan seorang yang sedang susah, yang berduka. Memang ada air mata kegirangan, tapi itu hanya jarang saudara. Orang yang menangis menunjukkan orang yang sudah pedih hati. Nah saudara, di surga tidak ada lagi. Nah kita ini sekarang banyak melihat kesusahan, manusia banyak mengalami kesusahan hidup. Tetapi nanti semuanya itu akan dihapuskan oleh Tuhan. No more crying there. Ya, jadi tidak ada air mata di sana. Next ya. Tidak ada lagi kematian. Di masa pandemi ini saudara, ya kita setiap hari mendengar sirene ambulans ya, yang membuat hati kita cemas. Siapa lagi yang sakit? Siapa lagi yang mati ya? Nah saudara, siapa lagi yang dibawa ke tempat pemakaman? Tetapi di sana surga tidak ada lagi kematian. Jadi kalau orang yang di keluarganya ada kematian, ada kesusahan, ada tangisan,
Tapi karena di sana tidak ada lagi kematian, umurnya menjadi panjang. Mengapa? Karena kita tinggal di dalam kekekalan Tuhan yang Tuhan berikan. Tidak ada lagi perkabungan. Haleluya. Saudara, tempat itu hanya joyful ya. Kita hanya bersuka cita terus memuji-muji nama Tuhan. Tidak ada lagi penderitaan. Dunia ini tempatnya air mata. Dunia ini tempatnya orang banyak menanggung susah. Tetapi tempat yang dijanjikan Tuhan kelak adalah tempat yang senang. Haleluya. Saudara, sampai di sini ya. Bagaimana dengan respon saudara? Apakah saudara puas? Sudah puas dengan apa yang kita capai, yang kita miliki, dan lalu saudara melupakan harapan yang besar tentang surga. Kalau Anda adalah orang seperti itu, kita perlu bertobat saudara. Karena semua yang kita miliki tidak bernilai dibanding surga yang mulia. Dan itu dikatakan oleh Paulus dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 8. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap kepada Tuhan. Ini orang benar ya. Paulus ini sebuah representasi orang yang benar. Dia mengatakan ya, walaupun banyak penderitaan, dia tabah dan dia terlebih suka beralih dari mana saudara? Dari tubuh ini saudara. Untuk mana? Untuk menetap kepada Tuhan. Tubuh kita ini bisa digerogoti oleh penyakit saudara. Nah saudara, tetapi kalau kita tetap di dalam Tuhan, kita mengasihi Tuhan dan hidup benar sesuai dengan firman-Nya, kita meninggalkan dosa, maka satu kali kelak Tuhan akan membawa kita untuk menetap kepada Tuhan. Haleluya. Saudara, apakah saudara punya kerinduan yang sama seperti Rasul Paulus? Sebagai gambaran orang yang merindukan, luar biasa, terobsesi untuk bisa ke sana. Nah, mari kita renungkan bahwa harapan terbesar kita karena percaya kepada Tuhan itu ada upah yang diberikan, yaitu surga yang mulia, Yerusalem yang baru. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya mau bertanya, adakah kerinduan dari Bapak Ibu semuanya? Kita cek ya, kita cek hati kita. Bagaimana dengan kerinduan saudara? Atau hartamu itu mendistorsi, membelokkan saudara akan pengharapan yang indah itu. Mari kita ingat kepada janji Tuhan. Tidak semua orang agama ya yang punya janji seperti kita. Tapi kita orang percaya yang percaya kepada Kristus punya harapan yang pasti. Haleluya. Mari nyanyikan sebuah lagu, Oh Yerusalem kota mulia. Oh Yerusalem kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhan
Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk sana. Sekali lagi, nyanyikan pujian ini dengan hati yang penuh kerinduan. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, amin, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Buka hatimu dan angkat tanganmu, katakan, tak lama lagi Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk sana. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran untuk kami mengintip tentang surga. Walaupun ini baru di awal, kami ingin mengenal lagi lebih dalam mengenai surga yang Kau janjikan bagi umat tebusan-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami, agar dunia ini jangan menggantikan harapan kami. Hanya Kaulah harapan kami. Harta dunia ini tidak bisa memberikan kami kepuasan. Ya Tuhan, meteraikanlah firman-Mu. Roh Kudus ingatkan dalam ingatan kami, supaya pengharapan kami adalah surga yang nanti Yerusalem baru menjadi tempat kami yang terakhir. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu. Hamba-Mu berhenti berbicara, Roh Kudus-Mu akan memeteraikan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih Bapak Ibu telah setia beribadah, sekalipun kita masih beribadah secara online. Kita masih terus menunggu sampai pemerintah dapat mengatasi, menurunkan, melandaikan wabah pandemi ini, dan kita akan kembali berkumpul ya untuk beribadah secara onsite. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, ada beberapa pengumuman. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan melalui aplikasi yang di depan Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu bisa memberikan lewat transfer e-banking atau GoPay atau sejenisnya. Lalu yang kedua adalah perjamuan Tuhan. Minggu depan adalah minggu yang pertama di bulan yang ketiga. Kita akan mengawali, kita memasuki dengan perjamuan Tuhan. Siapkan hati kita, hidup kita untuk menerima perjamuan Tuhan besok minggu. Lalu yang ketiga adalah saudara, minggu yang besok saya akan masih berbicara lebih mengerucut tentang surga. Saudara rindukanlah itu. Lalu yang selanjutnya sel ataupun pemuritan tetap berjalan ya. Baik mungkin ada yang ya kelompoknya kecil berani untuk bertemu, kalau ada kelompok yang besar ya lebih baik pakai online. Terima kasih buat perhatiannya, terima kasih buat Bapak Ibu semua persembahan yang sudah Bapak Ibu berikan, kiranya Tuhan memberkati. Mari kita akan akhiri ibadah ini dengan doa. Mari kita tundukkan kepala.
Bapa kami yang baik dalam surga, terima kasih buat ibadah pada pagi ini. Engkau telah memberkati kami, Engkau telah menjamah kami, Engkau telah mengampuni dosa kami oleh korban-Mu di atas kayu salib. Sekarang Tuhan, kami menyerahkan langkah-langkah kami ke depan, ke dalam tangan Tuhan. Kami takut berjalan sendiri, kami perlu tangan Tuhan, kami perlu pimpinan Roh-Mu yang kudus di tengah dunia yang penuh dengan kesulitan ini. Tolong Tuhan, jangan tinggalkan kami, tapi sertai kami. Berkati hidup kami Tuhan, rumah tangga kami dengan damai sejahtera-Mu. Rumah tangga yang dipelihara dan diberkati, dicukupi oleh Tuhan. Berkati pergumulan pribadi lepas pribadi. Tuhan, Engkau yang melihat hati kami, Engkau yang mengenal kebutuhan kami. Engkau gembala yang agung, yang membawa kami di rumput yang hijau dan air yang tenang. Engkau yang memberikan masa depan kami yang pasti dan penuh harapan. Tuhan memberkati kesehatan kami. Kalau ada yang sakit, kami berdoa, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, dan oleh kuasa pilurnya Tuhan menyembuhkan. Tuhan sudah menyembuhkan. Terima kasih Tuhan. Sekarang sidang jemaat Tuhan, angkatlah tangan kita di hadapannya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang terimalah berkat yang datang dari Bapa di surga. Anugerah pengampunan dosa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang tinggal bersama kita sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Maranatha. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Bersama-sama kita katakan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memberi gairahku ya Tuhan. Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya.